Baik jemaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa buka surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 133. Surah Ali Imran ayat 133. Baik jemaah sekalian, kita awali majlis ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Mungkin ada yang aneh dengan doa ini. Sebenarnya doa ini diambil dari surat Thaha ayat 114, dipadukan dengan hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi, terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Nah, jadi digabung antara doa yang ada di surat At-Thaha dengan hadis Nabi, terciptalah doa menuntut ilmu seperti itu. Baik, seperti biasa kita mengawali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin, menuju ampunan, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa jannatin, dan menuju surga, arduha, yang luasnya as-samawati wal ardh, seluas langit dan bumi, uiddat, yang disiapkan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina, yaitu orang-orang, yunfiqun, yang gemar berinfak, fis-sarra, dalam kondisi lapang, wad-dharra, dalam kondisi sempit, wal kazimin, orang-orang yang dapat menahan, al-ghaidho, kemarahan, wal afina, orang-orang yang hatinya pemaaf, anin nas, dari manusia, wallah, dan Allah itu yuhibbu, mencintai, al-muhsinin, orang yang berbuat baik, walladzina, dan orang-orang, idza fa'alu, apabila mereka melakukan fahishatan, kekejian, au zalamu, atau mereka zalim, anfusahum, pada diri mereka, zakarullah, maka mereka senantiasa ingat Allah, fastaghfaru, maka mereka istighfar, lidzunubihim, karena dosa-dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba, dan tidaklah dapat mengampuni dosa, illallah, kecuali Allah, walam yusirru, dan mereka tidak mengulangi, ala ma fa'alu, apa yang mereka kerjakan, wa hum ya'lamun, dan mereka menyadari, ulaika, mereka itulah, jazaohum, balasan untuk mereka, maghfiratun, ampunan, mir rabbihim, dari Rabb mereka, wa jannatun, dan surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya,
al-anhar, sungai-sungai, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, wa ni'man, dan yang terbaik, ajrul amilin, pahala orang yang beramal. Alhamdulillah. Kita sudah membaca ayat ini, ada ayat 133, 134, 135, 136. Kalau kita hitung minimal per ayat 30 huruf, kalau kita hitung rata-rata 30 huruf, dan itu gak mungkin, itu batas minimal, maka 4 ayat berarti 30 kali 4, per hurufnya 10 pahala. Itu belum bagaimana kita mengartikan perkata. Kita dapat kosakata hari ini berapa kata dari Al-Quran? Yang pertama sari, kemudian maghfirah, infak, kazimin, al-ghaidho, dan seterusnya. Sebenarnya syarat dengan ilmu ini luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kita sudah berapa tema? Insya Allah sudah lebih dari 10 tema kajian tadabbur ini. Kalau kita ikuti dengan seksama, pasti kita sudah mengenal kata-kata Al-Quran, kosakata Al-Quran yang banyak sekali. Contohnya bapak-bapak pasti kenal yang namanya jannah itu apa artinya? Nah itu ya, jannah itu artinya surga, khalidina fiha, minimal itu aja. Yang baik. Ayat ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kenapa luar biasa? Kita tidak boleh gembira, kita tidak segembira selain membaca ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira yang luar biasa di dalam ayat ini. Coba Bapak Ibu pikirkan, kira-kira kenikmatan yang terbaik yang Allah berikan itu apa? Selama ini yang kita pikirkan kenikmatan yang terbaik itu apa sih? Sehat, nikmat, terus apa lagi? Islam, terus apa lagi? Ketenangan. Baik. Dalam kesempatan kali ini saya informasikan bahwa nikmat terbaik dari Allah itu adalah maghfirah. Apa? Maghfirah, ampunan. Kenapa? Karena dengan adanya ampunan dari Allah, dosa-dosa kita tidak ada artinya. Kesalahan kita tidak ada artinya. Kita beramal salah-salah tidak menakutkan lagi. Kita tidak takut lagi dengan kesalahan-kesalahan kita. Kenapa? Karena Allah memberikan maghfirah. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk wasari'u, bersegeralah. Kalau di surat Al-Jum'ah itu ada fas'au ila dzikrillah. Di sini ada wasari'u ila maghfirah. Apa bedanya sari dengan fas'au? Kalau sari itu bersegera tanpa persiapan enggak apa-apa, langsung biduni tawani, tanpa persiapan apapun, sari, segera ila maghfirah, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, maksudnya gimana ila maghfirah?
Kita tanya sama Khalifah Ali ibnu Abi Thalib. Kata Imam Ali, ila ada'il faraid. Kalau kita ingin mengejar maghfirah, menuju maghfirah dengan cepat, ila ada'il faraid, kita harus kerjakan yang fardu-fardu dengan baik. Kalau kita tanya Utsman ibnu Affan, ilal ikhlas, kita harus mengkondisikan hati kita ikhlas. Kalau kita tanya kepada Al-Kalabi, Imam Al-Kalabi, ila taubah minar riba. Karena sebelum ayat ini adalah masalah riba. Kita harus banyak taubat, tidak lagi melakukan riba. Kemudian banyak makna-makna yang jelas. Intinya istabiqul khairat, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Intinya ila ta'ah, menuju ketaatan. Jadi maghfirah itu adalah kenikmatan yang terbaik yang Allah berikan. Kita tidak perlu menjadi manusia yang suci, yang tidak pernah salah untuk masuk ke dalam surga. Kita cuma perlu menjadi manusia yang terus bertaubat. Kita cuma perlu menjadi manusia yang terus beristighfar. Kita cuma perlu menjadi manusia yang terus memohon kepada Allah untuk ampunannya. Karena Allah sang pemilik ampunan itu tak terbatas ampunan. Kenapa Allah memiliki ampunan yang tak terbatas? Karena kita masuk surga bukan karena amal. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Mana mungkin surga selama-lamanya dibayar dengan kehidupan kita yang cuma 63 tahun misalnya. Kalau kita mau contoh Nabi umurnya 63 tahun. Itu pun gak semuanya dipakai ibadah. Ada di sini yang umurnya 60 tahun? Gak ada ya? Oh ada. Rata-rata di atas 70 tahun gitu. Jadi 60 tahun itu kalau dibuang, diambil untuk waktu tidur, tinggal berapa? Tinggal separuhnya. Separuhnya kalau diambil untuk santai-santai, main tenis, ya kan? Mancing, sepedahan, tinggal berapa ya? Ya kan? Kita cuma dikasih waktu 1 hari itu. Kata Imam Ali tadi, ilal maghfirah itu ilal faraid. Artinya kita melakukan kegiatan aktivitas ibadah wajib seperti sholat 5 waktu. Kenapa Imam Ali mengatakan maghfirah itu ada di fardu, sholat fardu? Karena sholat fardu itu punya nilai mukaffiratun baina waqti sholat ila sholat. Ada penghapusan dosa antara sholat subuh dengan sholat zuhur. Setelah sholat subuh ini kita melakukan aktivitas, mungkin banyak dosa, ya. Tapi menjelang zuhur kita sudah sholat, di waktu zuhur kita sudah sholat zuhur. Di sholat zuhur itulah dosa-dosa kita dari pagi terhapus. Belum sempat berbuat dosa lagi, misalnya sholat asar. Belum sempat lagi sholat maghrib dan seterusnya. Apalagi kita bisa mengkondisikan hati. Bagaimana mengkondisikan hati? Ya hidup kita ini menunggu sebenarnya. Menunggu apa? Menunggu waktu sholat. Inti hidup kita ini, kondisikan kita ini menunggu waktu sholat. Pasti umat Nabi Muhammad pasti dalam kebaikan ketika dia hidupnya hanya untuk menunggu waktu sholat. Ngapain main tenis? Nunggu waktu sholat. Ngapain ke kantor? Nunggu waktu sholat. Ngapain ke pasar dagang dan ini cuma untuk mengisi waktu nunggu waktu sholat.
Artinya apa? Pekerjaan kita hanya secondly. Hanya inti pekerjaan kita adalah intinya sujud kepada Allah. Intinya adalah rukuk kepada Allah. Luar biasa. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Allah menetapkan sebelum surga ada maghfirah. Sebelum surga ada maghfirah. Enggak bisa kita masuk surga tanpa maghfirah. Harus lewat maghfirah dulu. Maka maghfirah itu adalah kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita bicara maghfirah itu Bapak Ibu sekalian, di Al-Qur'an itu luar biasa. Saya mendapatkan kontrak dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabi yang tidak ada ayat seindah ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu nilai kontraknya luar biasa. Kontraknya luar biasa. Itu ada di akhir surah Al-Baqarah. Ada di akhir surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Mengajarkan kita doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Cukup kata-kata ini saja. Rabbana wahai Allah, la tu'akhidna, jangan engkau hukumi kami. In nasina, jika nanti kami salah, lupa. Aw akhtana, atau jika nanti kami berbuat kesalahan. Jika kami lupa dan atau nanti jika kami berbuat salah. Ini doa luar biasa. Doa ini bukan dari kita. Kalau dari kita subjektif. Ini dari Allah. Diberikan ke kita. Suruh doa kepada Allah. Luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina, jika nanti aku lupa, au akhtana, atau nanti kami salah. Berarti ada potensi nggak nanti berbuat lupa dan salah? Ada potensi. Karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan, kata hadis Nabi. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ada hadis yang mengatakan, seandainya manusia tidak diberikan mandat untuk istighfar, maka manusia tidak akan mendekat kepada Allah. Artinya apa? Artinya memang manusia itu ditakdirkan untuk melakukan dosa. Tapi ada konsekuensinya. Jadi sebelum surga kita harus melewati apa? Maghfirah. Maka kita gembira karena Allah mengizinkan bersegera kita untuk menuju. Kira-kira kita semangat gak sekarang untuk menuju maghfirah? Semangat. Ya. Karena di balik itu ada surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya surga itu seperti apa. Karena kalau kita mengukur surga kenikmatannya, gambarannya, ma khatira bibal, tidak akan terfikirkan di dalam pikiran kita. Sehebat apa luasnya surga? Sehebat apa keindahan surga? Belum ada, Mas, di dunia ini. Kalau kita memikirkan cantiknya bidadari, nggak ada. Kalau kita memikirkan kenikmatan makanan di dunia, nggak ada. Kalau kita, ini kalau bicara seperti ini nih nggak ada habisnya nanti sampai besok. Jadi araduhas samawatu wal ardu, luasnya seluas langit dan bumi. Sementara langit dan bumi itu atapnya adalah arsy Allah. Kita pernah cerita tentang malaikat yang bernama Hizqiyah. Pernah dengar nggak? Belum. Ada malaikat namanya Hizqiyah. Sekarang Bapak Ibu kenal malaikat namanya siapa? Ya, Ridwan, Israel. Kalau Hizqiyah pernah dengar? Belum. Hizqiyah itu punya sayap 18.000 sayap. 18.000 sayap.
Satu sayap ke sayap berikutnya membutuhkan perjalanan 500 tahun. Dari sayap satu ke sayap berikutnya membutuhkan perjalanan 500 tahun. Jadi kalau bapak-bapak mau tamasya, dari sayap malaikat satu ke sayap malaikat berikutnya belum nyampe sudah mati duluan. 18.000 sayap. Malaikat ini sedang terbang di langit. Kemudian malaikat ini berpikir ingin mencapai arasy Allah. Tentu Allah tahu apa yang dipikirkan malaikat. Kemudian Allah menjawab, wahai Hizkiyail, jika kamu merasa ingin sampai ke arasy Allah, terbanglah. Nih, saya kasih sayap 2 kali lipat. Ditambah sayapnya menjadi 2 kali lipat, berarti 18 tambah 18.000, berarti 36.000. Terbanglah malaikat ini selama 20.000 tahun. Ternyata tak ada tanda-tanda akan sampai ke arasy Allah. Akhirnya malaikat ini mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Itu latar belakang Subhana Rabbiyal A'la. Kalau kita sujud kepada Allah, mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, ingat perjalanan malaikat ini. Kita nggak perlu seperti malaikat ini, tapi cukup dengar ceritanya, maka kita akan memaknai tasbih sedalam ini. Pendek katanya Subhan, tapi dalam maknanya. Maka tasbih ini bisa mengalahkan doa. Tasbih bisa mengalahkan doa. Maka orang yang tinggi levelnya itu dia tidak banyak meminta kepada Allah, tapi dia banyak bertasbih kepada Allah. Dia tidak banyak meminta kepada Allah, tapi dia banyak memuji Allah. Karena dia yakin Allah itu maha segala-galanya, dan dia tahu kalau kebutuhan dirinya itu diketahui Allah. Ini belajarnya harus lama. Baca Al-Hikam Ibnu Athaillah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga itu makhluk. Buktinya apa? Karena ada kata u'iddat, disiapkan. Kalau orang-orang Mu'tazilah meyakini bahwa surga itu bukan makhluk dan seterusnya, kita tidak boleh terjebak ke sana karena belum sampai ilmunya. Ya, baik. Kemudian siapa sih orang yang bertakwa itu? Lihat sifatnya yang pertama. Alladzina yunfiquna fis sarra. Yang pertama sifat orang bertakwa yang dijanjikan maghfirah, yang dijanjikan surga itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sifat yang pertama adalah gemar berinfak. Gemar apa? Berinfak. Infak dalam pengertian di sini adalah infak dalam makna yang secara luas. Jadi bukan hanya zakat, bukan hanya apa, tapi suami memberikan kepada istri itu juga punya nilai infak, nafkah, ya kan? Punya nilai infak. Beda hasil suami dengan hasil istri itu beda nilai. Kalau suami itu nilainya infak, tapi kalau istri itu sedekah biasa. Maka penghasilan suami sedikit itu lebih berkah daripada penghasilan istri yang begitu banyak. Karena beda makom. Ya, oleh karena itu ini kalau diterusin lama. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang gemar berinfak ketika kita miskin, punya harta cuma 200.000. Tetangga datang ke kita, tolong sih saya pinjemin uang 100.000, bolehkah? Saya butuh ini, butuh ini. Kira-kira kita mau nggak ngasihin 100.000 untuk tetangga kita? Mau. Insya Allah mau, karena kita uangnya masih sedikit. Tapi kalau kita sudah punya uang 2 miliar, ada ustadz datang butuh untuk bikin pesantren, kasih nggak 0,5 miliar?
benar. Mikirnya luar biasa, ujung-ujungnya jatuhnya cuma 1 juta nih untuk pesantren. Ya nggak cukup. Baik, fisarra'i wadh. Dalam kondisi miskin kita lapang infak. Giliran dalam kondisi miskin kita lapang, tapi dalam kondisi sarra, gembira, kita kadang-kadang lebih berat berinfak. Nah, dalam hal ini kita nggak boleh terganggu dengan kondisi fisarra'i. Yang kedua sifatnya wal kazimina al-ghaidha. Kazimin orang yang mampu menahan. Al-ghaidha itu sikap jengkel, marah. Beda al-ghaidha dengan al-ghadab. Kalau al-ghadab itu kemarahan yang ada ekspresi dari fisiknya, itu ada ekspresi. Tapi kalau al-ghaidha tidak. Al-ghaidha itu sebelum ghadab. Jadi kita bisa menahan. Jadi rasa jengkel itu kalau kita bisa tahan, itu artinya kita termasuk orang yang punya sifat kazimina al-ghaidha. Orang yang bisa menahan kejengkelan. Gimana caranya Pak menahan kejengkelan? Ikhlas, ridho dengan keputusan, dengan takdir Allah, sabar, kazimina al-ghaidha. Dan ternyata bahaya Pak, orang yang tidak bisa kazimina al-ghaidha bahaya. Justru sumber penyakit di sini, jantung, ya, darah tinggi, itu dari sini penyakit. Bukan dari makanan. Makanan nggak ada masalah. Ya, ada orang dideteksi darah tinggi. Akhirnya kata dokter, Pak, Bapak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh. Akhirnya malah parah penyakit. Besok dites lagi, darahnya semakin tinggi, semakin tinggi. Karena dia kondangan cuma pelongak-pelongak. Kemudian setelah itu istrinya melotot, Bapak hati-hati. Ternyata istrinya ikut waktu periksa dokter. Jadi sama istrinya dicatat nggak boleh makan ini, nggak boleh. Bapaknya dikawal. Kondangan nggak makan apa-apa Pak. Pulang ke rumah sedih dia. Periksa lagi darahnya semakin. Besok-besoknya inna. Ya, maka ada Al-Quran masih dulu dalam surah Ali Imran, Qul mutu bi ghaizikum. Katakanlah kamu, matilah kamu dengan sifat kemarahanmu itu. Jadi dari ayat ini kita nggak boleh. Kita harus mengkondisikan hati itu dengan lapang, sabar dan wal kadzimina al-ghaidha. Dan sifat yang ketiga, wal afina 'anil nas. Mudah memaafkan kepada kesalahan orang lain. Di sini disebut anin nas, bukan anil mukminin. Kadang-kadang kita sesama mukmin sendiri itu tidak punya sifat pemaaf. Padahal sama-sama mukmin. Dia itu sama-sama punya la ilaha illallah sama dengan kita. Dia punya sama-sama mengakui bahwa Nabi kita adalah Muhammad, sama kita. Kita sholat menghadap kiblat yang sama, tetapi gara-gara perbedaan mazhab, gara-gara perbedaan pengamalan fikih, kita sudah tidak memaafkan. Sombong sekali kita. Wal'afina linnas. Kita harus punya sikap wal'afina linnas. Jangankan satu agama, di luar agama kita, jika dia tidak mengganggu kita, maka kita punya kewajiban untuk berbuat baik kepadanya. Maafkan kesalahannya, karena dia manusia. Wal'afina 'anil nas. Ada hadis Rasulullah SAW tentang wal'afina 'anil nas. Idza kana yaumul qiyamah nada munadin man kana ajrahu 'ala Allah falyadkhulil jannah fayaqulu man dzalladzi ajrahu 'ala Allah
fayaqumu al-'afuna 'anil nas yadkhuluna jannata bighairi hisab. Diriwayatkan dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat dipanggil orang-orang yang akan masuk, yang diseleksi untuk masuk ke surga. Ternyata ada di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka? Al-'afuna 'anil nas, orang yang pandai memaafkan orang lain. Ini istimewanya wal-'afina. Siapa yang ingin masuk surga tanpa hisab? Masuk surga tanpa hisab. Yang lain dihisab, kamu nanti dulu. Kenapa ini kamu punya harta kemana? Dosanya ditimbang dulu. Ini dan lain sebagainya. Ada orang masuk surga dengan merangkak. Ada orang masuk surga dengan berjalan kaki. Ada orang masuk surga dengan cara bersusah payah. Tapi ini masuk surga tanpa hisab. Bahkan tidak ditanya lagi man rabbuka dan seterusnya, karena dia sifat afinan, tapi beriman dulu. Iman baru dihiasi dengan afina. Nah, ini sudah beriman tapi tidak afina. Wah, ini imannya dikoreksi. Baik. Jadi wala afina. Kemudian selanjutnya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Itu konsep-konsep bagaimana taubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Jadi kalau kita berbuat salah harus selalu ingat Allah. Istighfar. Kita sudah diberikan sayyidul istighfar. Dengan sayyidul istighfar itu alhamdulillah kita berani mengatakan bahwa saya termasuk orang yang dijamin bisa menjadi ahlul jannah. Karena Rasulullah berkata, bersabda, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari, kemudian dia meninggal sebelum sore hari, maka dia ahlul jannah. Barang siapa yang membaca sore hari, kemudian sebelum pagi hari dia meninggal, maka dia ahlul jannah. Itu kata Rasulullah. Jadi kita nggak perlu kecil hati, karena di masa Rasulullah itu ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan kita ikut dimasukkan karena sayyidul istighfar. Makanya pahami sayyidul istighfar. Baik, jadi sebenarnya kurang waktunya, Pak. Artinya intinya apa? Kita bahas lebih jauh lagi nanti. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Baik, jadi intinya kita selesai di ayat yang 2, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, sampai wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya untuk jadi orang yang muhsin. Muhsin itu luar biasa. Kalau sudah disebut muhsin sama Allah, sama syariat, itu udah di atas rata-rata. Karena Islam, iman, ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wallahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu berhadapan langsung dengan Allah. Dan jika tidak bisa seperti itu, minimal kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ihsan, sifat ihsan. Nah, kalau orang ihsan itu sudah pasti punya sifat 3. Pertama tadi ada gemar berinfak. Yang kedua, pandai menahan amarah. Yang ketiga, pemaaf. Coba ada nggak pada diri kita? Nah, kalau belum ada, mari kita latih. Kalau Anda punya itu, bapak-bapak punya itu, pasti istrinya senang, bahagia. Kalau istri punya itu, suaminya pasti bahagia. Kalau anak punya itu, pasti orang tuanya bahagia. Kalau orang tua punya itu, pasti anaknya bahagia. Kalau takmir masjid punya itu, pasti jamaahnya bahagia.
Insyaallah. Ya. Nah, alhamdulillah makanya di sini ramai ya, alhamdulillah. Baik, itu saja mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.